Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmahania Putri Permana dengan NIM 2405842. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan kelompok saya, kelompok 3. Lanjut aja ke tujuan percobaan. Nah, salah satu tujuan percobaannya adalah mempelajari hubungan antara variabel-variabel yang terlihat dalam percobaan. Selanjutnya, ada sisanya bisa dibaca. Selanjutnya ada stimulus. Nah, yang pertama, untuk jawaban pertama yaitu pengaturan ini memungkinkan untuk memanipulasi berbagai aspek video seperti frame rate, resolusi, bitrate, dan audio. Caranya dengan pertama, 1. Import video, 2. Cari pengaturan frame rate, ketiga, ubah frame rate, keempat, render video. Untuk pertanyaan yang kedua adalah fungsinya adalah untuk menentukan hubungan antara jarak di dunia nyata dalam meter atau satuan panjang lainnya dan jarak dalam gambar dalam piksel pada video. Calibration stick harus diletakkan di tempat yang terlihat jelas dalam video dan mudah diukur di dunia nyata. Untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 3, jawabannya adalah fungsi pertamanya yaitu memberikan kerangka referensi, yang kedua memudahkan analisis data, yang ketiga memudahkan pengukuran. Nah, cara agar hasil yang diperoleh tidak minus, yang pertama memilih titik acuan yang tepat, menentukan arah sumbu, mengubah skala sumbu, keempat menggunakan software analisis. Untuk pertanyaan 4, jawabannya yang pertama fungsinya meningkatkan estetika, yang kedua menciptakan suasana tertentu, yang terakhir memperbaiki kualitas gambar. Nah, tools tersebut dapat membantu proses tracking yaitu yang pertama menghilangkan noise, yang kedua memperjelas latar belakang, yang ketiga meningkatkan visibilitas objek. Nah, untuk yang kelima ini jawabannya yang pertama ada track. Nah, dalam track ini pengguna secara manual menentukan titik-titik referensi pada objek yang ingin dilacak di setiap frame video. Nah, untuk auto track sendiri, program analisis video secara otomatis mendeteksi dan melacak objek berdasarkan ciri-ciri visualnya seperti warna, bentuk, atau gerakan. Nah, secara umum track manual biasanya lebih akurat dibandingkan dengan auto track, terutama untuk objek yang kompleks atau video yang berkualitas rendah. Namun, track manual membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak. Auto track lebih cepat dan mudah digunakan, tetapi tidak selalu akurat. Nah, untuk pertanyaan inquiry-nya, jawabannya yaitu salah satunya jawabannya adalah tentukan titik-titik referensi pada objek yang ingin dilacak di setiap frame video. Titik referensi harus berada pada bagian objek yang tidak berubah bentuk atau ukuran. Yang kedua, setelah objek dilacak, program analisis video akan menampilkan data posisi objek di setiap frame. Untuk yang ketiga, program analisis video juga dapat menghitung kecepatan objek berdasarkan perubahan posisi di setiap frame. Nah, untuk prediksinya, jawabannya yaitu pertama, gerakan seragam, dua gerakan tidak seragam, ketiga gerakan berputar, dan terakhir faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Nah, selanjutnya ada tabel percobaan, bisa dilihat. Nah, untuk analisis datanya, apakah gerakan objek dalam video sesuai dengan hukum gerak yang Anda ketahui? Jawabannya ada data yang diberikan jika bahwa objek bergerak dengan percepatan konstan ke bawah yang sesuai dengan hukum gerak jatuh bebas. Yang kedua, kesimpulannya, bagaimana data diperoleh dari analisis video dengan tracker dapat digunakan untuk menguji konsep gerak. Dengan cara pertama memverifikasi hukum gerak, dua menguji konsep gerak melingkar, ketiga menguji konsep gerak proyektil, yang terakhir menguji konsep energi. Selanjutnya ada aktivitas ketiga, yaitu umumnya untuk menjawab pertanyaan stimulus ini yaitu ada dua jawaban. Yang pertama, sensor mikrofon. Nah, sensor mikrofon pada smartphone digunakan untuk merekam suara yang dihasilkan oleh benda saat jatuh dan memantul. Yang kedua ada sensor akselerometer. Nah, sensor akselerometer pada smartphone dapat digunakan untuk mendeteksi saat benda jatuh dan memantul, sehingga membantu Pitbox dalam mengidentifikasi titik-titik penting dalam rekaman suara. Nah, untuk instruksi praktikum, karena terlalu panjang, bisa dilihat di PPT-nya. Nah, untuk analisis datanya,
Jawabannya adalah koefisien restitusi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil tumbukan. Yang pertama, ketinggian pantulan, kedua, kecepatan setelah tumbukan, ketiga, kehilangan energi, empat, jenis tumbukan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu koefisien restitusi adalah faktor penting yang mempengaruhi hasil tumbukan. Semakin tinggi koefisien restitusi, semakin elastis tumbukan dan semakin banyak energi genetik yang dipertahankan. Nah, ini mengakibatkan pantulan yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih besar setelah tumbukan. Sebaliknya, koefisien restitusi yang rendah menunjukkan tumbukan yang lebih tidak elastis dengan kehilangan energi genetik yang lebih besar, pantulan yang lebih rendah, dan kecepatan yang lebih rendah setelah tumbukan. Nah, untuk bagian refleksinya, apa yang telah Anda pelajari dari kegiatan ini? Apakah hasil eksperimen sesuai dengan teori jelaskan? Nah, yang bisa dipelajari adalah pertama, validasi teori. Ada percepatan konstan, kecepatan linear, dan jarak kuadrat. Percepatan konstan itu hasil eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan objek yang jatuh bebas hampir konstan. Terus kecepatan linearnya, kecepatan objek yang jatuh bebas meningkat secara linear seiring waktu. Terus keuntungan menggunakan software juga ada, kayak akurasi pengukuran, visualisasi gerak, dan analisis data. Nah, untuk pertanyaan diskusinya, bagaimana aplikasi dari konsep ini dapat ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kapasitansi dalam perangkat elektronik, analisis gerak dalam olahraga, atau penggunaan smartphone sebagai alat ukur. Nah, yaitu jawabannya bola tenis. Koefisien restitusi bola tenis sangat penting untuk permainan. Bola yang lebih elastis atau E-nya lebih tinggi akan memantul lebih tinggi dan lebih cepat, memberikan keuntungan bagi pemain. Dan di sini ada kekurangan, yaitu tidak ada data percobaannya. Sebenarnya ada data percobaannya, cuman laptop saya tidak sedang ada sedikit error, jadi saya tidak bisa memasukkan datanya di PPT gitu. Dan menurut saya cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.